Halo, assalamualaikum teman-teman. Sebelumnya perkenalkan nih, nama aku Fitria Nur Umami dan aku merupakan salah satu mahasiswa Prodi S1 Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang. Nah, di sini saya mau buat tutorial nih terkait bagaimana entry transaksi dengan menggunakan Mayap Accounting V18ED. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya ya untuk selalu up to date dengan video-video yang akan saya upload. Oke, kita mulai dengan langkah yang pertama, yaitu membuat data baru perusahaan. Di sini ada contoh kasus untuk perusahaan dagang yaitu PT Manunggal. Di mana PT Manunggal ini beralamat di Jalan Gatot Subroto nomor 140 Medan dengan nomor telepon sekian-sekian dan email sekian-sekian. Nah, dalam informasi umum itu tercantum mengenai identitas perusahaan yaitu PT Manunggal serta kebijakan akuntansinya. Nah, langkah kita yang pertama yaitu buka dulu Mayap Accounting V18 idenya. Nah, lalu kita klik create. Oke, create. Ini ada kotak dialog yang menampilkan welcome to Mayap new company file. Lalu kita tinggal klik next aja. Nah, di sini ada beberapa kolom yang harus kita isi sesuai dengan tadi nama perusahaannya tadi. Ini kan nama perusahaannya adalah PT Manunggal. Kita tinggal klik ke PT Manunggal. ABN dilewati aja. Oke, kolom selanjutnya yang harus kita isi adalah kolom alamat. Kita lihat di perusahaan tadi. Jalan Gatot Subroto nomor 140 Medan. Lalu isi ke sini. Nomor 140 kilometer Medan. Nomor teleponnya kita lihat juga 061 229 897. Nomor faxnya kita juga 061 119 855. Berapa ya kan? 119 855. Emailnya PT Manunggal @centrum.net.com. Oke, jadi untuk di kolom introduction-nya sudah lengkap kita isi sesuai dengan data perusahaan ya. Terus kita klik next. Nah, di kolom selanjutnya kita harus mengisi mengenai accounting information, mengenai periode akuntansinya. Kita dulu ke soalnya, dimana untuk periode akuntansi kita lihat di kebijakan akuntansi bagian ini. Periode akuntansi tahunan dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Periode akuntansinya dibagi dalam 12 bulan. Oke. Nah, dalam file ini tidak diketahui tahun berapa ini. Lalu untuk mengetahuinya gampang. Tinggal kita scroll down. Lalu kita lihat di neraca saldonya. Ini tahunnya tahun 2014. Jadi pada periode tersebut adalah pada tahun 2014. Oke, kita isi 2014. Current financial year. What is your current financial year? Year end. Oh, sorry ya Allah. Jadi bulan terakhirnya itu Desember, seperti yang tadi dijelaskan. Lalu conversion month, di mana kita harus memasukkannya pada bulan November. Kenapa? Karena pada bulan November ini kita itu bisa memasukkan seluruh akun-akunnya ke pada
Kalau misalnya kita isi ke bulan Januari, maka hanya akun-akun Leo yang tercantum. Ini number of content itu 12. Oke, kalau sudah sesuai lalu kita klik next. Di sini ada konfirmasi apakah periode akuntansi yang kita masukkan itu sudah benar atau belum. Kita cek lagi your financial year 1 Januari sampai 31, konfirmasinya 1 November. Oke, sudah benar, lalu kita klik next. Nah, di sini ada beberapa pilihan mengenai bagaimana cara kita membangun daftar akun. Nah, di sini saya memilih opsi yang kedua. I would like to import a list of accounts provided by my account and after and then continue company. Jadi saya bersedia untuk mengimpor daftar akun yang disediakan dari simpan saya setelah saya selesai membuat file perusahaan saya. Lalu kita klik next. Nah, di sini kita akan memilih penyimpanan ya, strategic shift. Lalu kita pilih di kita ke folder baru. Lalu kita namai PT Mangga. Sebenarnya untuk kasus itu sudah kita pelajari di SMK. Jadi di sini adalah lanjutkan aja sih ya. Kita ke folder lalu publish next. Oke. Kita pastikan lagi penyampaiannya di program ya, Oke, kalau sudah jelas klik next. Tunggu sebentar, dan apa yang terjadi Bu? Ya, akan muncul congratulations yang mengatakan bahwa mayat tadi daftar yang kita buat tadi sudah berhasil. Di sini ada dua pilihan. Apabila kita ingin langsung menuju ke menu utama di mayat, kita klik common center. Nah, tujuan saya ingin langsung masuk ke menu utama, maka saya klik common center. Tara! Ini adalah menu utama dari Mayap Accounting V18. Ngomong-ngomong ya, yang membedakan antara Mayap Accounting yang trial dan juga yang ED itu ada di modul utamanya guys. Kalau yang trial itu cuma ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tapi kalau yang di ED ada kolom buat time billing dan juga payroll. Oke, langkah yang pertama telah selesai, kita lanjutkan ke langkah yang kedua. Oke, kita lanjutkan ke langkah yang kedua, yaitu membuat daftar akun. Namun sebelumnya aku mau menjelaskan sedikit mengenai modulnya ya. Yang pertama ada modul account, di mana di sini berfungsi untuk mencatat jurnal umum dan juga membuat akun. Yang kedua ada banking, itu berguna untuk mencatat berbagai transaksi di luar kegiatan operasional perusahaan. Dan juga di sini kita bisa melakukan rekonsiliasi bank. Nah, yang ketiga sales, itu berhubungan dengan penjualan, baik itu tunai ataupun kredit, dan juga menerima pembayaran lunasan piutang. Yang keempat yaitu ada time billing, yaitu digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan sistem penagihan per waktu. Yang kelima yaitu ada purchase, yaitu untuk transaksi pembelian, baik itu tunai, kredit maupun retur juga. Terus ada juga buat transaksi pembayaran utang. Sekarang ada payroll, yaitu berhubungan dengan penggajian gaji karyawan. Yang ketujuh yaitu ada inventory, yaitu berfungsi untuk membuat daftar persediaan. Oke. Yang terakhir ada card, itu digunakan untuk membuat daftar customer dan juga supplier. Oke, lanjutkan ke daftar akun. Kita membuat daftar akun. Gimana caranya? Kita klik account link. Nah, ini sudah disediakan
beberapa akun asli dari My. Ya, kayak pertama tentunya kita harus menyesuaikan dengan saldo aset. Nah, seperti diketahui bahwa My itu membagi tipe akunnya menjadi dua, yaitu akun header dan juga footer. Untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan gambaran seperti ini. Nah, kenapa aset ini kategori nomor akun 1/0 itu header? Nah, itu merupakan akun utama dari aset. Nah, untuk lebih jelas kita bisa menggantinya dengan besar. Oke. Lalu kita juga lihat di daftar akunnya. Scroll up. Nah, di sini ada header lagi untuk current asset dan juga untuk investment serta fixed asset. Lalu kita buat juga, untuk header. Kita klik new header asset dengan kita beri 1000 aja biar lebih enak. Nama akunnya adalah current asset. Baik, kita deh biar keren. Terus yang kedua tadi ada investment, kita beri nomor akun di bawahnya 2000. Investment lagi kurang satu, tadi ada fixed asset dan akan muncul 3 header yang baru sesuai dengan ini ditebal-tebal. Lalu kita sesuaikan juga dengan saldo yang di ini tadi. Mayap memberikan akun yang sudah ada yaitu check account. Nah, menurut perusahaan, akun check account ini kas di bank atau kas indengnya perusahaan. Nah, indeng perusahaan memiliki nomor akun 1/1111. Oke, kita sesuaikan nomor akunnya. 1/1110 dengan account name cash in bank. Perlu diingat bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan bank atau kas perusahaan itu kita masukkan ke tipe akun bank. Ada 5 tipe akun untuk aset, yaitu bank yang berhubungan dengan kas perusahaan, receivable yang berhubungan dengan piutang dagang perusahaan, other current asset atau yang berhubungan dengan aset lancar perusahaan di luar kegiatan, di luar kas dan juga piutang. Lalu fixed asset untuk aset tetap dan juga ada other asset untuk aset lain-lain. Oke, kita klik OK. Selanjutnya untuk ada undeposit fund. Nah, undeposit fund ini setara atau sama dengan petik. Kita ganti dengan petik 1/112. 1/112. Oh, 30 ya. 30. Jadi kita ganti dengan petik. Nah, ada lagi yaitu set debtor, ini sama dengan piutang. Kita ganti dengan 1/1210. 1/1210. Kita ganti dengan account receivable. Oh, R-nya kok kecil ya? Receivable. Oke, sudah. Nah, untuk akun lain bisa dihapus, yaitu position account. Jadi kita klik panah, klik, kita klik edit dan delete account. Sudah. Investment account juga kita hapus, caranya sama, panah, lalu klik edit dan delete account. Nah, untuk electronic clearing account ini tidak bisa dihapus, maka kita harus mengganti nomor akunnya yang menyamakan dengan tipe akunnya. Nah, electronic clearing account ini kan bank, dan di sini nomor akun terakhir untuk bank itu 120. Kita ganti dengan 1130. Nah, seperti ini terlihat lebih sedikit. Lalu kita lanjutkan dengan jenis
akun yang lain. Jangan lupa tipe akunnya diganti menjadi agar jarang. Kita lihat di bawah mereka, itu allowance for the full day. 1 strip 1220 1220. Kita ganti dengan allowance for the full day. Oke, lalu kita klik ini saja biar lebih cepat, yaitu merchandise inventory 1 titik 1 titik 10. Kita ganti dengan merchandise inventory. Lalu kita klik new. Ada lagi yaitu publish 1320. Perlakuannya sama untuk semua under current asset. Kalau sudah semuanya, nanti jangan lupa klik OK. Nah, jadi ini adalah tampilan untuk akun-akun current asset yang sudah kita edit. Nah, yang selanjutnya kita akan menambahkan saldo di header akunnya investment. Kita lihat, yaitu hanya ada satu, yaitu stock investment. Kita klik panah, kita klik new, kita configure-nya dan ganti ke agar aset dengan nomornya tadi 2100. Kita ganti stock investment. Oke, sudah. Lalu kita tambahkan ke buat yang fixed asset. Kita panah new detail, jangan lupa buat fixed asset kita ganti dengan fixed asset, yaitu 3100 untuk plan. Nah, untuk semua fixed asset ya kita ganti dengan seperti ini ya, fixed asset. Tetapi untuk yang penyusutan kita menggantinya ke other current asset. Contohnya yaitu buat building akun debt ya, 3202 kontennya akun. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan arus tesnya nanti. Oke, untuk semua akunnya kita edit sesuai hari ini ya. Nah, tadi setelah kita edit, maka tampilan untuk fixed assetnya menjadi seperti ini. Oke, sudah. Kita lanjutkan ke yang liability, dimana kita juga seperti tadi harus menggantinya menjadi huruf besar. Liability. Jangan lupa langsung membuat widgetnya. Untuk current liabilities dan juga long term 1000 liabilities dan juga lupa gangguan long term liabilities. Sudah. Nah, kita sesuaikan lagi dengan tipe akunnya ya. Yang pertama yaitu trade creditor, sama dengan accounts payable. Kita ganti nomor akun dan namanya. Accounts payable. Apa itu? Payable. Oke. Untuk payroll ini tidak bisa dihapus karena ada linknya. Jadi nanti kita sesuaikan dengan nomor akunnya saja. Pas klik new, tipenya buat liabilities itu ada credit card, accounts payable, other current liability, long term liability dan juga other liability. Nah, untuk memasukkannya sama seperti tadi itu untuk yang aset, nanti tinggal klik saja. Jika semua sudah dimasukkan, tinggal klik OK. Nah, jadi tampilannya akan seperti ini setelah semua akunnya kita masukkan sesuai dengan tipe akunnya masing-masing. Nah, yang perlu dilihat lagi payroll di sini, karena tipe akunnya other liability, kita berikan nomor akun yang paling bawah sendiri, yaitu 2100.
tempatnya di bawah sendiri. Oke, next kita lanjut ke equity. Nah, di sini sudah disediakan juga tipe akun yang disediakan oleh Mayat. Tinggal edit manja. Oke, yang pertama ada retirement earning. Kita ganti dengan nomor akunnya berapa? 1200. Kita klik OK. Historical balancing kita biarkan, lalu kita sesuaikan nomor akunnya. Ini ada current year earning. Nah, ini kita ganti dengan income summary 1400. Oh, lupa masih di caps lock, guys. Income summary. Kita klik ini juga buat menambahkan capital stock capital. Oke, next 1300 untuk dividen. Sudah. Nah, ini ada historical balancing, jangan lupa kita ganti dengan 1500, letakkan di bawah sendiri. Oke, sudah. Kita next ke income. Nah, untuk income di sini tidak memiliki tipe akunnya ya. Income, cost of goods sold, expense, other income, jadi other expense tidak ada. Jadi pemasukannya tinggal gampang, guys. Klik kasih tahu ya. Nih, kita ganti dengan revenue. Jangan lupa karena di situ revenue. Sudah ya. Kita klik ini aja, tinggal ganti di tahun lalu masukkan semuanya. Ini 1100 untuk sales, klasik ini lagi dan lagi. Lalu kita sesuaikan untuk mulai dari income sampai dengan under expense. Oke, jangan lupa kalau sudah selesai kita klik dengan oke. Nah, setelah kita memasukkan nama akunnya, maka sudah keluar sesuai dengan yang di kasus soalnya tadi. Nah, ini untuk income, tidak ada tipe akun yang lain. Untuk cost of sales atau di sini cost of goods sold, hanya ada dua, ada juga tidak ada tipe akun yang lain. Expense juga, iya di sini expense kan ada satu akun yang sudah disediakan, yaitu wax and salaries. Nah, untuk yang wax and salaries yang sudah dibuat, yang kita hapus itu edit and direkam. Jangan lupa ini diganti dengan wax and salaries nomor 6900. Kita ganti dengan wax and salaries expense. Nah, di sini ada satu tipe akun lagi yang sudah dilengkapi dan tidak bisa dihapus, guys. Cukup kita ganti nomor akunnya menjadi 62400. Sudah ya. Oke, kita lihat ada other income. Nah, seperti ini di soal nih ada 3 dan juga ada other expense juga ada 3. Nah, untuk melihat ringkasan dari semua nama akunnya, kita lihat di all account. Nah, sudah muncul mulai dari aset, liabilities, equity, revenues, cost of goods sold, operating expense, under revenue and gain, dan juga expense and loss. Nah, setelah selesai, maka kita lanjut ke step selanjutnya. Oke, kita lanjut ke step berikutnya, yaitu memasukkan saldo untuk masing-masing akun. Gimana caranya? Pertama, kita pilih setup, kita pilih balance, dan account opening balance. Nah, dari mana kita bisa mengetahui berapa saldo awal untuk masing-masing akun? Nah, jawabannya kita lihat di trial balance di periode bulan November. Nah, ini ada banyak nih, mulai dari cash in bank sampai dengan loss on sale of fixed. Jadi tinggal memasukkan sesuai dengan saldo aslinya masing-masing. Nah, apabila ada beberapa akun yang tidak sesuai dengan saldo aslinya,
kita bisa memberikan dengan tanda minus. Contohnya yaitu untuk akun allowance for debt, kita beri tanda minus. Untuk penyusutan baik itu gedung, kendaraan, dan juga peralatan juga kita beri tanda minus. Lalu jangan lupa untuk sales discount dan juga sales return kita beri minus. Jangan lupa juga sudah ya, itu tadi akun yang harus kita minus. Untuk yang lainnya tinggal kita masukkan saja. Sebagai contoh saya akan memasukkan untuk yang kas 3577 218 500 kita tinggal klik tab aja. Nah, tidak perlu masukkan RT maupun rupiah di belakangnya. Nah, di sini juga akan memberikan contoh untuk yang negatif, yang diberi tanda minus ya, yaitu untuk allowance, mana minus 12 juta. Allowance kita beri minus 12 juta. Nah, untuk yang lainnya sama, kita sesuaikan saldonya dengan yang di trial balance. Jangan lupa untuk klik tab, oke? Nah, setelah kita selesai memasukkan saldo ke masing-masing akun, maka jumlah saldo tadi bisa dikatakan balance apabila amount left to be allocatednya 0, dimana artinya jumlah antara debit dan kredit itu sama. Nah, yaitu 53.044.696.000 rupiah. Oke, jika sudah 0 maka sudah benar. Lalu kita bisa melanjutkan ke langkah yang selanjutnya. Oke, kita akan melanjutkan ke step selanjutnya, yaitu membuat kode pajak. Nah, langkah kita untuk membuat kode pajak di PT Manunggal, pertama kita klik list, list, lalu kita pilih teks kode. Nah, Mayap 18ED sudah menyediakan beberapa pajak bawaan. Nah, seperti yang diketahui dari contoh soal tadi, diketahui bahwa setiap transaksi pembelian dan juga penjualan akan diperhitungkan PPN masukan dan juga PPN keluaran sebesar 10%. Nah, dikarenakan tadi daftar akunnya bahasa Inggris, maka kita harus membuat teks kodenya juga berbahasa Inggris. Lalu kita tinggal mengubah yang GST ya, Good and Service Tax. Kita klik panah. Sudah. Namanya kita ganti menjadi VAT atau ada notice bagaimana the new tax code will replace the old code for all listing items, invoice, and all. Kita tinggal klik OK aja, oke? Terus description-nya jangan lupa kita ganti namanya view edit text. Nah, PPN dengan tarif 10%. Nah, soalnya kita akan melingkan akun. Nah, ketika kita akan melingkan akun untuk tax collected, maka kita akan melingkan akun tersebut ke VAT out. VAT out. Reuse account. Nah, yang bawah link account for tax paid, kita harus melingkannya ke VAT in. Oke, sudah. Yang bawah tidak perlu, jadi cukup dilingkan ke dua akun ini saja. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, berhubung ini kode pajak yang tidak digunakan, maka kita tinggal hapus aja, kecuali untuk yang non-reportable atau NT. Jadi nanti perusahaan hanya punya dua, yaitu VAT dan juga NT. Yang lainnya kita hapus. Caranya sama seperti kita klik panah, edit, lalu kita delete text code. Oke. Nah, semua tadi kode pajak yang tidak digunakan kita hapus aja. Pokoknya disisakan yang VAT dan juga NT.
Nah, ini adalah tampilan kode pajak apabila kode yang lainnya sudah dihapus. Jadi tinggal dua, yaitu NT dan juga VAT. Oke, kita akan lanjut ke step selanjutnya. Nah, kita ketemu lagi di next step ya. Oke, untuk step selanjutnya kita akan membuat link akun. Apa itu link akun? Yaitu semacam hubungan antar link dimana nanti akan memudahkan kita untuk menginput transaksi. Caranya gimana? Kita tinggal pilih setup, terus link account. Nah, di sini ada 3 akun yang harus kita linkkan. Yang pertama ada accounts and banking accounts, yang kedua sales account, dan yang ketiga adalah purchase account. Nah, untuk langkah yang pertama kita akan melinkkan untuk yang account and banking account. Kita klik ya, klik. Nah, di sini ada beberapa link akun, dimana untuk yang equity account buat historical balancing dilinkkan ke historical balancing, dan juga bank account for electronic payment itu juga dilinkkan ke electronic learning account, itu sudah otomatis terisi. Nah, yang ketiga di sini ada bank account for undeposit fund, kita linkkan ke petty cash. Oke, jangan sampai lupa untuk linknya seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah, jangan lupa diklik oke. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat link akun untuk yang sales. Caranya kita tinggal klik account. Nah, di sini ada beberapa pilihan yang harus disesuaikan dengan kebijakan akuntansi perusahaan. Yang pertama, I charge freight on sales, artinya perusahaan itu menanggung beban pengiriman. Yang kedua, attract deposit collected from customer, yaitu apabila perusahaan menerima DP atau uang muka dari customer. Yang ketiga, ada I give discount for early payment, artinya perusahaan memberikan diskon atau potongan harga kepada pembeli jika melunasi dalam waktu sebelum syarat pembayaran. Yang keempat, yaitu ada I assess charge for late payment, artinya perusahaan akan memperlakukan denda ketika pembayarannya telat. Oke, kita lihat ke kebijakan akuntansi perusahaan dulu ya. Di sini untuk sales, dimana kamu sales? Nah, ini penjualan. Setiap penjualan akan diperhitungkan PPN keluaran 10% dari nilai penjualan. Beban transport penjualan dibebankan kepada pembeli atau shipping point. Yang ketiga, setiap letter penjualan akan diperhitungkan, iya. Termin pembayaran jangan sampai lupa 1/10 N/30. Ada denda juga sebesar 1%. Oke, kita sesuaikan di sini. Ya, perusahaan menerima pembayaran untuk piutang menerima pendapatan untuk beban penjualan. Kita linkkan ke freight collected. Jangan sampai lupa link ke freight collected. Use account. Yang kedua, nanti perusahaan juga memberikan potongan atau diskon. Maka diskon penjualan di sini akan kita linkkan ke sales discount. Jangan sampai lupa sales discount. Kita klik use account. Nah, di sini ada notice di mana the account for discount give and usually and expect discount. Ini tidak perlu takut. Untuk kasus adanya diskon itu selalu berhubungan dengan sales diskon, jadi ini tidak perlu dikhawatirkan. Tinggal diklik oke saja. Nah, yang terakhir, perusahaan memberikan denda, maka kita harus melinkkannya ke pendapatan denda. Let this. Gimana let this? Nah, di sini let fees collected, kita use account. Jangan sampai lupa let fees collected. Lalu jangan sampai lupa kita juga harus mengikutinya, syarat pembayarannya. Kita klik. Nah, tadi perusahaan melayani penjualan kredit dengan memberikan diskon selama beberapa hari.
maka kita pilih dengan in a given of a days. Nah, sesuaikan dengan ini tadi, 1/10 N/30. Udah, diskon days-nya 1/10 N/30, di mana perusahaan akan memberikan diskon 1% ketika customer melunasi dalam jangka waktu 10 hari maksimal setelah tanggal transaksi. Nanti 10. Balance 2 days, artinya batas sembahyang tadi 30. Diskonnya berapa? 1%. Terus juga ada dendanya sebesar 1% juga. Kita masukkan 1%. Nah, tadi diperhitungkan bahwa setiap penjualan akan diperhitungkan PPN keluar 10%. Maka kita harus melingkannya ke VAT. Nah, untuk free tax kode atau beban angkut penjualan, pendapatan beban angkut penjualan itu tidak perlu dikasih PPN. Jadi jangan sampai lupa formatnya seperti ini ya guys. Jangan lupa klik OK. Kalau sudah benar sesuai dengan kebijakan akuntansi, kita klik OK. Nah, sekarang kita akan lanjut ke link akun yang ketiga, yaitu untuk purchase card. Nah, di sini ada 5 opsi. Yang pertama, receive item without a supplier bill. Artinya saya dapat menerima barang tanpa adanya bill dari supplier. Yang kedua, saya membayar beban angkut penjualan. Yang ketiga, saya membayar uang muka kepada supplier. Keempat, saya memanfaatkan diskon pembelian untuk pembayaran awal, dan yang terakhir adalah saya akan membayar denda ketika membayarnya telat. Oke, kita lihat dulu kebijakan akuntansinya. Untuk pembelian, setiap pembelian akan dibutuhkan PPN 10%, beban ditanggung oleh perusahaan, retur karena 2/10 N/30, ketertiban juga 1%. Oke, kita masuk. Jadi, perusahaan membayar beban angkut, jangan sampai lupa kita ke beban angkut, itu freight paid dalam kategori cost of goods sold ya. Kita klik account. Lalu, I take discount for payment. Tadi di sini ada diskon 2%. Kita diskon ke cost of goods sold. Jangan lupa use code. Yang terakhir yaitu ada denda. Kita itu menganggapnya sebagai beban, yaitu late fees expense. Jangan lupa di use account. Terus langkah selanjutnya yaitu ke term, yaitu syarat pembayaran. Kita perlu ya, seperti yang tadi, in a given of days, diskon days-nya sekali, balance due days-nya tadi 60 hari, diskonnya sebesar 2%. Jangan lupa untuk tax kode not reportable. Kalau sudah klik OK, lalu jangan lupa klik OK. Nah, itu tadi langkah untuk melingkan akun. Kita akan next ke step selanjutnya. Oke, kita akan melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu kita akan membuat daftar supplier dan juga customer beserta menginput saldo awalnya. Gimana caranya? Yaitu kita pilih modul card file. Kita klik card list. Nah, di sini ada beberapa kartu, yang ini untuk customer dan ini untuk supplier. Nah, kita akan membuatnya satu. Kita mulai dulu dari customer. Caranya bagaimana? Kita klik new. Nah, sebelumnya kita harus melihat terlebih dahulu bagaimana siapa saja customer dari PT Manunggal.
Nah, ini merupakan saldo awal untuk customer. Di mana daftarnya? Itu ada di mana ya? Di sini. Nah, ada 4 customer dari PT Manunggal. Kita masukkan ya kodenya. Yang pertama namanya yang pertama yaitu Toko Benua Jaya. Untuk memudahkan kita perkecil saja ya teman-teman. Oke, sama kita isikan namanya yaitu Toko Benua Jaya. Card ID isi dengan kodenya yaitu C001. Alamatnya di mana? Jalan Gunung Sahari 40, Kota Medan. Lalu kita isi dengan tidak perlu sebenarnya, tidak penting. Jangan lupa kita masukkan nomor telepon. Nomor teleponnya tadi 061 428 945. Apakah ada emailnya? Tidak ada. Nah, lalu kita lanjutkan ke card kita. Nah, tidak perlu kita sesuaikan, kita klik ke selling detail. Nah, di sini kita rubah style layoutnya karena ini perusahaan dagang, kita ganti ke item. Nah, di sini kita harus menyesuaikan ke customer term information. Nama sebenarnya kita bisa masukkan NPWP di teks ID-nya. Itu 01537146112000. Dimana kebijakan kredit termin untuk Toko Benua Jaya yaitu 1/10 N/30. Sudah ya, sudah sesuai seperti yang tadi. Kita lihat payment detailnya. Tidak perlu, dan semua yang tidak perlu hanya itu. Lalu kita lanjutkan ke customer yang kedua. Kita klik new ya. Namanya yaitu Toko Serasi. Kodenya C002. Alamatnya di mana? Jalan Sultan Iskandar Muda 32, Kota Medan. Nomor teleponnya 061 788 905. Lalu kita langsung ke selling detailnya. Jangan lupa cell layoutnya kita ganti ke item. NPWP nya juga kita masukkan 01535161112000. Sama seperti yang tadi, yaitu 1/10 N/30 sama. Kita klik new untuk customer selanjutnya yaitu Toko Angel. Kodenya C003. Alamatnya di Jalan Sermo Haryono 2A Medan. Nomor teleponnya 061 228 908. Lanjut ke selling detail. Jangan lupa sell layoutnya nomor NPWP nya 01523 420 6112000. Syarat pembayarannya juga sama, kita tinggal klik new. Oke, selanjutnya yaitu untuk Toko Kencana. Kencana, bukan Kencana. C004. Alamatnya di Jalan Cut Mutia 1 Medan. Nama teleponnya 061 665 455. Detailnya jangan lupa diganti ke item. NPWP nya 01523
721612000, lalu kita klik OK. Nah, ini untuk data customer-nya. Kenapa tidak urut? Karena Mahir itu mengurutkannya berdasarkan huruf abjad. Nah, karena data suppliernya sudah ada, maka kita akan melanjutkan ke saldo awal dari customer. Caranya seperti apa? Close dulu, kita ke setup, balance, jangan lupa buat customer ya. Nah, disitu sudah tersaji nama customer yang sudah kita buat sebelumnya. Kita bisa melihatnya dari sini. Nah, ini dia. Ini merupakan saldo piutang dagang per 30 November dan menjadi saldo awal piutang dagang di 1 Desember. Nah, kita mulai dulu dari add sale. Kita pilih yang pertama, yaitu untuk toko Benua Jaya. Tadi jangan lupa klik tab ya, biar lebih mudah kan. Benua Jaya, this customer, device-nya itu nomor faktur FPJ 11/7, tanggalnya tanggal 1 Desember. Bukan ini, tanggalnya itu tanggal 29/11/14. Memonya saldo awal piutang dagang PT Benua Jaya. Di sini totalnya 275 juta. Tetapi kita tidak boleh ke VAT karena anggapan bahwa jumlah piutang tersebut sudah include. Jadi untuk jumlah piutang lainnya di sini hanya langsung 275 juta. Klik record. Ada notice, if you are reporting income on a cash basis, the condition will be included in small business entity report or kita klik OK saja. Oke, sudah. Kita lanjutkan ke customer yang kedua, yaitu toko Serasi. Invoice-nya jangan lupa FPJ 11/10, tanggalnya 25, namanya saldo awal dagang PT Toko Serasi. Jangan lupa teks kodenya kita enter-kan, total including teksnya 165. Nah, sudah kita record, kita klik OK lagi. Kemudian kita akan input yang selanjutnya, yaitu untuk Toko Angel. Invoice-nya jangan lupa FPJ 11/12, tanggalnya 28, saldo awal piutang dagang Toko Angel. Jangan lupa teks kodenya di enter, totalnya 275. Klik record, klik OK lagi, dan yang terakhir untuk Toko Kencana. Jangan lupa invoice-nya, tanggalnya 30, saldo awal piutang dagang Toko Kencana. Headnya di NT, kita isi dengan 165 juta. Nah, sudah, kita klik record. Nah, ketika kamu sudah mendapatkan notifikasi bahwa congratulations, artinya jumlahnya sudah sama seperti di neraca saldo. Kita klik OK ya. Kita klik OK lagi. Sudah. Itu tadi merupakan cara untuk membuat kartu customer dan juga saldo awalnya. Kita akan melanjutkan ke kartu supplier ya. Kita klik ke supplier, new, kita scroll down yang ini,
Nah, itu merupakan daftar suppliernya. Ada 3. Nama yang pertama PT Nusa. Ternyata tipe belum keklik, guys. PT Nusa Indah S001, alamatnya Jalan Gajah nomor 4, Medan. Nomor teleponnya 061 54564610350. Kita langsung ke buying details. Jangan lupa diganti dengan item. NPWP-nya 01523413611200. Syarat pembayaran 2010 antik nomor sama. Kita klik new lagi. Supplier yang kedua PT Dian Persada S002, bisnisnya Jalan MP Haryono 22 Medan. Nomornya 061 460 397 620 ya. Buying detailnya jangan lupa diganti item. Teks ID numbernya 01234456112000. Kita klik new. Supplier yang terakhir PT Mekar Nusa 2. Jangan lupa S003. Alamatnya di mana? Jalan Mayur Sasongko 17 Kalipaku, Medan. Nomor teleponnya 061 619 350. Bisa kembali di detail seperti yang tadi. Teks ID numbernya 01523776112000. Klik OK. Nah, ini tadi list dari supplier. Dan nanti kita akan membuat saldo awalnya, balance, lalu ke supplier balance. Nah, ini kita scroll up lagi. Nah, itu kita add purchase ya, jangan lupa. Supplier yang pertama yaitu PT Nusa Indah. Date-nya tanggal berapa? Tanggal 5/11/14. Memo saldo awal hutang dagang PT Nusa Indah. Jangan lupa teks kodenya di enter juga. Total including tag-nya 281.600. Sudah, kita klik record. Kita klik seperti yang tadi. Kita ke supplier selanjutnya yaitu dari PT Dian Persada. Oh iya, tadi lupa ya, jadi masukkan untuk PO-nya. Kita langsung masukkan aja LT 10/12 2011/14 saldo awal hutang dagang PT Dian Persada. Headnya kita ganti angka, ini diganti 385. Record. Nah, kalau sudah ada tanda congratulation berarti sudah balance. Oke, tadi kan sudah muncul pemberitahuan tentang congratulation, itu menandakan bahwa jumlah saldo awal utang dagang sama dengan di neraca saldo. Nah, kita akan melanjutkan ke langkah yang terakhir sebelum masuk ke transaksi, yaitu inventory ya. Kita memasukkan saldo. Kita memasukkan item persediaan barang dagangan dan juga saldo awalnya. Ternyata gimana? Kita buat dulu ya di item list. Nah, kita klik new. Jangan lupa untuk melihatnya kita scroll down.
Oh, sudah nggak ada nyambung. Nah, di sini. Nah, item number dengan kodenya itu SG. Namanya apa? Samsung Galaxy Fame. Nah, karena ini merupakan persediaan barang dagangan dan ini perusahaan membeli item tersebut dari supplier, kemudian menjualnya ke customer dan juga menyimpannya di gudang. Maka kita centang ketiga ini. Yang pertama, cost of sale. Kita membelinya, kita masukkan ke cost of goods sold. Yang kedua, menjual, maka kita mengirimkannya ke sales. Yang ketiga, persediaan, maka kita linkkan ke merchandise, inventory. Sudah, lalu kita langsung ke buying detail. Harga perolehannya yaitu 3 juta. Pembeliannya per unit, jangan lupa unit. Tag kode Wenpop, tadi setiap pembelian penjualan ada PPN-nya. Jadi itu lalu detail. Jangan lupa kita lihat dulu sekali. Kita kosongi saja, jangan lupa ini ke unit. Sudah, next kode kita ke pet out. Dan yang tadi new. Yang kedua yaitu SGP, Samsung Galaxy V. Kita pokoknya 3.800.000. Kita jualnya di sini. Kita klik OK. Berarti list dari persediaan kita sudah masuk. Nah, sekarang bagaimana kita menginput saldo awal persediaan? Caranya ada dua. Cuma tinggal pilih saja sekali lipat adjust inventory. Caranya ini ya, data kita ganti tanggal 1 Desember 2014. Namanya persediaan awal barang dagangan. Kita tap lagi yang pen, kuantitasnya 325, harganya 3 juta. Ini akunnya dibuka ke persediaan. Next, yang Galaxy Fame itu 156 sebesar 3.800.000. Sudah, itu kita mengeceknya, kita klik Ctrl R. Nah, persediaan barang dagangan ini harus sama 156.700. Jika sudah sama, jangan lupa untuk klik record. Nah, dan ini tadi merupakan langkah final kita atau langkah terakhir kita sebelum masuk ke transaksi. Dan ini merupakan video terakhir, sedih, bukan video terakhir, akan pembahasan terakhir saya terkait materi My Accounting 18 ED ini. Jadi bagi teman-teman jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga jangan lupa nyalakan loncengnya untuk selalu up to date dan stay tune dengan video-video saya yang terbaru. Nah, di sini saya juga punya modul terkait dengan My Accounting. Apabila kalian ingin download, boleh banget tinggal klik link yang ada di bawah ini. Di situ juga saya lampirkan official account dari saya. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya dan juga kuotanya. Semoga kita selalu sehat dan dijauhkan dari pandemi ini, dan kita doakan semoga bumi segera pulih. Atas perhatian teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum. Dadah.